Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayat surah Al-Adim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini kita panjatkan rasa syukur nikmat kita diberi sehat, ya kita bisa berkumpul lagi bersilaturahmi dalam kajian online kita di setiap hari malam Sabtu. Dan tak lupa salat serta salam diaturkan pada junjungan kita, baginda kita, panglima kita Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan imannya iman dan imannya Islam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita lanjut di bagian yang kedua. Tapi sebelumnya mohon izin saya menyampaikan bahwa program online ini ya diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik atau SIP tentang pembelajaran intisari berislam kafah, yang tujuannya program online ini bagaimana kita semua bisa memahami agama Islam secara utuh atau secara kafah dengan metode dialog berbasis value dan sains. Dan alhamdulillah kajian online kita malam hari ini memasuki sesi ke-23 ya, dengan subtopik yang melanjutkan kemarin, yaitu tentang bersaing dalam kebinekaan untuk kejayaan NKRI. Bagian yang kedua, membangun kekuatan individu dan politik umat, yang insya Allah alhamdulillah pematerinya langsung dengan Dr. Abdullah Hehamahua. Alhamdulillah beliau sudah hadir, dan perlu saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum belum bergabung atau belum menyaksikan kajian online Syarikat Islam Politik di sesi 1 hingga sesi ke-22, tidak perlu khawatir, panjenengan tidak perlu khawatir, panjenengan bisa menyaksikan kajian kita di channel channel YouTube Syarikat Islam Politik. Jadi yang kemarin, Sabtu kemarin, yang belum menyaksikan Dr. Abdullah, Ustadz Abdullah, panjenengan bisa menyaksikan di channel YouTube kita di Syarikat Islam Politik atau SIP. Silakan nanti panjenengan bisa menyaksikan kajian online kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang perlu saya ingatkan, karena kajian kita malam hari ini kita bisa saling bersilaturahmi, monggo nanti Bapak Ibu sekalian kita bisa saling on kameranya, ya kita bisa saling menyapa. Dan ingat, saya bisa ingatkan kajian kita malam hari ini kita tidak hanya menonton, nanti akan kita buka juga diskusi dan tanya jawab. Nah, mudah-mudahan nanti dengan diskusi dan tanya jawab ini akan langsung disampaikan, akan ditanggapi oleh Ustadz Abdullah. Dan untuk menambah keberkahan kajian online kita malam hari ini, supaya duduk kita malam hari ini, diskusi kita malam hari ini diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita buka dulu kajian kita malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan dibaca Al-Basmalah bersama-sama, mudah-mudahan menambah keberkahan kajian online kita malam hari ini. Dan untuk pemateri narasumber kita malam hari ini, alhamdulillah sudah hadir Ustaz Abdullah di kajian online kita malam hari ini, yang menyambung kajian kita yang Sabtu malam kemarin. Kalau Sabtu malam kemarin, Ustaz Abdullah membahas bagaimana visi negara ini NKRI di 2045, membangun masyarakat madani, dan juga kita melakukan fastabiqul khairat, bersaing-saing dalam kebaikan, baik itu secara fisik, pemikiran, sains. Dan bagaimana Sabtu malam kemarin Ustaz Abdullah membahas tentang 7 pilar SDM unggul. Nah, hari ini akan dilanjutkan tetap oleh Ustaz Abdullah. Nanti panjenengan yang kemarin masih penasaran, masih belum merasa ini kurang, akan dilanjutkan langsung Ustaz Abdullah. Monggo kepada Ustaz Abdullah, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustaz, tafadhol. Terima kasih Ustaz Farid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la'atul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Tidak lupa rasa syukur, puja dan puji henti-hentinya kita sampai kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bermuajah dalam silaturahim melalui online ini dalam rangka melaksanakan proses amar ma'ruf nahi munkar untuk mencapai takwa setinggi-tinggi takwanya. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita sekalian insya Allah. Malam ini saya fokuskan dengan subtema dari Sabtu yang lalu, membangun dan merawat SDM unggul. Jadi bagaimana kita membangun dan merawatnya. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa ayat Quran dan hadis yang cirikan manusia unggul atau umat Islam unggul atau SDM unggul itu. Yang pertama dalam surat Al-Imran ayat 110 dikatakan sana bahwa kuntum khair umat hujat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dihadirkan, diciptakan di atas muka bumi agar supaya kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka beriman kepada Allah. Artinya ayat itu menjelaskan kita umat terbaik jika kita melakukan proses amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks beriman kepada Allah. Bisa di anunya operator digeser ke bawah. Oh. Ada masalah teknis ini. Masalah teknis. Kemudian beberapa hadis, setidaknya ada 10-11 hadis yang menjelaskan tentang manusia unggul umat Islam itu. Antara ini misalnya manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran itu kepada orang lain. Yang kedua, manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Yang ketiga, manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Yang keempat, manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Yang berikut, manusia yang baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Ada kira-kira 10-11 hadis baik oleh Bukhari, Muslim maupun Tirmidzi tentang manusia unggul seperti itu. Nah, sekarang itu menurut Quran dan Sunnah manusia unggul. Sekarang kita lihat fakta dari SDM Indonesia. Yang pertama, Human Development Index Manusia Indonesia, kualitas manusia Indonesia tahun 2020 itu 71, ranking kelima di Asia Tenggara, ranking 102 di dunia. Jadi Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand baru Indonesia, dan ranking 102 di dunia. Kemudian daya saing Indonesia di dunia itu berada pada urutan 114. Kemudian dari wajib belajar 9 tahun anak Indonesia itu rata-rata hanya sampai SMP kelas 2. Salah satunya disebabkan karena tingkat kemiskinan
di mana Papua Barat itu 38,5% orang miskin, sedangkan Jakarta itu 3,58%. Jadi gap antara Papua dengan Jakarta itu luar biasa lebarnya seperti itu. Nah, tingkat kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Itu korelasinya. Jadi kualitas SDM Indonesia hari ini. Kemudian yang bisa melanjutkan pelajaran dari 1 juta tamatan SD itu hanya 43 orang yang bisa melanjutkan ke tingkat universitas. Salah satu sebabnya karena soal kemiskinan tadi, tapi juga karena kemiskinan melahirkan tingkat gizi kepada anak-anak Indonesia. Makan IQ rata-rata Indonesia itu ada 84, sama sejajar dengan Laos dan Kamboja. Jadi itu termasuk yang rendah di Asia. Itu kualitas SDM kita. Kemudian bagaimana daya serap pekerjaan terhadap tamatan perguruan tinggi itu jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, jauh sekali seperti itu. Karena kualitas manusia Indonesia seperti itulah, maka kemudian dari 1.200 orang yang ditangkap KPK dari 2005 sampai 2020 itu 86% adalah sarjana. 86% itu ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, ada guru besar. Tapi data-data di KPK menunjukkan bahwa rata-rata dari 1.200 orang itu adalah pendidikan S2. Sehingga dengan begitu, maka kemudian kita lihat bahwa bisa terus ke bawah lagi, terus. Nah, ini dia. Nah, sudah negara keempat di dunia yang gap antar si kaya dan si miskin terlebar. Soranaga punya 5,2 juta hektar lahan di Indonesia. Utang Indonesia Juni 2021 6.017 triliun. Bunga utang akhir tahun kemarin 2020 301 triliun. Tahun 2021 tahun ini 314 triliun, dan tahun 2022 dalam RAPBN yang kemarin itu 405,87 triliun. Nah, itu yang menyedihkan kualitas SDM adalah satu survei yang dilakukan terhadap karyawan BUMN. Ternyata ditemukan bahwa sumber motivasi yang dominan itu ada insentif. Jadi bukan karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin, tapi insentif. Jadi sangat materialisme, sangat duniawi, sangat pragmatisme seperti itu. Next, kita lihat data berikut lagi. 80 sudah. Kemudian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dari 2014 sampai 2016 itu 22.722 kasus. Ini hanya pada periode penguasa yang sekarang. Dan itu penegakan hukum yang sangat tidak adil. Kemudian 60% koruptor yang ditangkap KPK adalah pengusaha yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kita tahu bahwa setiap tahun dalam APBN kita 35% dari APBN kita setiap tahun itu ada untuk pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Indonesia. Dari 35% dari katakanlah 2.000 triliun itu, maka 60% untuk pengadaan barang dan jasa. Karena itu maka APBN kita besar tapi tidak dimati oleh rakyat karena bocornya itu 60%. Jadi kalau 60% bukan bocor tapi tumpah seperti itu. Nah, kemudian kecelakaan lalu lintas itu saja 11.719 kasus, korban meninggal 197.560 orang. Ini tentang kualitas SDM kita berkaitan dengan disiplin, berlalu lintas, dan seterusnya. Next. Berikut, Pak. Ini yang saya katakan, jurang orang miskin di antara Papua Barat dan DKI 35,12% berbanding 3,78%. Orang Jakarta itu miskin 3,78%, sedangkan Papua Barat itu 35%. Pada sumber daya alam yang terbanyak di Indonesia itu ada di Papua, Papua Barat, dan Aceh. 6 bank Indonesia diakuisisi asing, Bukopim, Bank Agris, Bank Mitra Niaga, dan Bank Dinar oleh Korea Selatan. Bank Danamon dan BTPN itu oleh Jepang, dan Bank Permata oleh Bangkok Bank. Komunikasi yang kita punya, operator Indosat, XL, Texcom milik
Qatar, Singapura, dan Malaysia. Tidak ada yang milik Indonesia. Konsumsi sabun Lex, tadi pagi kita mandi dengan sabun Lex, gosok gigi dengan pasta gigi Pepsodent, itu sudah milik Inggris, bukan lagi milik Indonesia. Susu ayam Belanda yang kita kasih kepada anak cucu kita itu oleh Belanda. Teh Sariwangi yang kita minum pagi hari itu milik Inggris. Pabrik semen 3 roda sudah dimiliki oleh Jerman, semen Gresik oleh Meksiko, semen Cibino oleh Swiss. Perusahaan semen di seluruh Indonesia itu 56% dikuasai oleh swasta dan asing. Perkebunan lebih dari 3 juta hektar hutan di Sumatera dan Kalimantan, khususnya kelapa sawit dan karet itu dikuasai oleh asing. Next. Ini profil kemiskinan Indonesia September 2020. Jadi bagaimana kita lihat perbandingan lurus antara kualitas manusia Indonesia dengan bagaimana kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara. Kita lihat bahwa tahun 2020 itu naik menjadi 27 sekian. Jadi sempat turun tapi naik lagi sampai tahun kemarin seperti itu. Nah, next. Berikut. Nah, sekarang kita bicara tentang pembentukan SDM unggul. Bagaimana kita melakukan pembentukan SDM unggul, baik yang disebutkan oleh Al-Imran 110 maupun ayat yang lain dan hadis-hadis tadi, maka kemudian kita mulai dengan harus perencanaan SDM unggul. Nah, perencanaan SDM unggul itu di keluarga, di organisasi, di partai, di negara harus. Nah, jadi misalnya katakanlah kita mau punya anak jadi seorang guru atau dosen, maka bapak dan ibu itu ketika proses hamil dan seterusnya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan guru, berkaitan dengan dosen, sehingga kemudian akan lahir anak yang nanti mewarisi hobi atau bakat menjadi guru dan seterusnya. Begitu semua. Kemudian rekrutmen dan seleksi SDM unggul. Jadi dimulai dari keluarga. Kalau kita mau lahirkan anak yang unggul, SDM yang unggul, maka kita pilih calon suami, calon istri juga yang unggul. Karena itu maka ayat mengatakan bahwa orang mukmin laki-laki menikah dengan mukminat, perempuan yang mukmin. Kemudian perempuan yang pezina akan menikah dengan laki-laki penzina. Nah, oleh karena itu maka rekrutmen dan seleksi SDM unggul itu dimulai dari keluarga, kemudian kalau di perusahaan, kemudian juga di kementerian, lembaga negara dan seterusnya. Setelah direkrutmen, diseleksi, kemudian maka harus ada pembinaan SDM unggul. Katakanlah misalnya di rumah ketika kita mau membangun suatu keluarga sakinah, ketika anak kita sudah mulai berkomunikasi, maka kita mulai bacakan ayat-ayat Quran, surah-surah pendek, kata-kata Allah, kata-kata yang berkaitan dengan Quran. Kemudian umur setahun kita sudah ajak pergi ke masjid bagi laki-laki, atau kemudian ibunya ajak sholat bersama. Jadi pembinaan SDM unggul sampai kepada hal-hal yang bersifat ayat-ayat kauniyah. Kemudian manajemen kinerja SDM unggul. Kita harus bagaimana menciptakan kinerja itu agar supaya kinerja unggul. Dalam ilmu manajemen disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. La yukallifun nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuatu kepada hambanya kecuali yang mampu dia pikul. Kalau bahasa kampung saya, bangun subuh rezeki banyak, bangun siang rezeki dicapul ayam. Jadi oleh karena itu maka kinerja itu yang kata Rasulullah dalam 10 hadis yang sebelumnya itu, bahwa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Hari ini sama dengan kemarin, orang yang rugi, dan kalau hari ini lebih jelek dari kemarin itu orang celaka. Jadi kalau dalam PNS itu ada kinerjanya itu diberikan oleh atasan, apakah A, apakah B, apakah C, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kemarin tahun 2020 itu B, kemudian 2021 kinerjanya juga di kantor B, berarti itu termasuk orang yang rugi, apalagi menjadi C. Sehingga kalau menjadi orang yang untung, kemarin B, tahun ini harus A, tahun depan juga A1, A2, A2, dan seterusnya. Jadi bagaimana kinerja itu harus dibangun. Nah, untuk itu maka harus ada KPI, Key Performance Indicator, yang disesuaikan dengan kompetensi. Jadi kalau misalnya kita punya 3 anak, katakanlah anak kita itu kalau di Eropa dilakukan, dan di Indonesia orang-orang tertentu juga lakukan, ada ruangan kecil, mungkin 1x1,
meter, kemudian dibelikan semua mainan, apakah mobil-mobilan, apa motor-motoran, senjata-senjata dan seterusnya. Kemudian anak kita yang umur setahun atau 2 tahun itu dimasukkan ke situ, kemudian kita lihat dia akan ambil apa. Dia ambil senjata, dia ambil pistol, oh berarti dia mau jadi tentara. Dia ambil stetoskop, oh berarti dia mau jadi dokter. Dia mau naik kuda-kuda, mungkin dia jadi seperti itu. Jadi dari situ maka kemudian kita lihat bagaimana potensi anak itu. Sebab apa? Ketika seorang bayi lahir, kata Rasulullah, dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi orang tua representasi dari lingkungan yang mempengaruhinya. Sehingga kemudian seorang manusia lahir, ada potensi malaikat, ada potensi iblis. Nah, ketika potensi malaikat dan potensi iblis itu dipengaruhi oleh lingkungan, maka apa yang mempengaruhi? Semua tools di dunia untuk dan digunakan untuk psikotest itu hanya bisa mendetek 70% dari kepribadian seseorang. 70%, semua tools di dunia. Oleh karena itu, maka kemudian kita akan terkaget-kaget, tiba-tiba kita baca di koran atau nonton di TV, ada orang yang terkenal soleh, orang terkenal orang jujur, dan seterusnya, kemudian ditangkap oleh polisi, ditangkap oleh jaksa, ditangkap oleh KPK, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika psikotest hanya mendetek 70%, 30% itu tidak terdetek. Nah, ketika dia datang ke tempat kerja yang kemudian tidak kondusif, maka 30% itu keluar. Dan itulah yang kemudian terjadi penyimpangan dalam bentuk apa saja. Nah, oleh karena itu, maka ketika di rumah kita mau mengembangkan anak-anak kita, maka kemudian kita tahu potensi dia dan seterusnya. Sekarang sudah ada teknologi yang bisa untuk mengetes dia punya IQ, EQ, SQ, PQ dan seterusnya. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian maka kinerja itu bisa kita programkan sejak masih anak-anak. Di kantor juga begitu, di perusahaan juga begitu. Kemudian remunerasi yang menyejahterakan. Jadi saya menggunakan istilah menyejahterakan. Jadi bukan nominalnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fakir itu dekat dengan kafir. Jadi kita tahu pemurtatan di Indonesia itu luar biasa karena orang-orang miskin. Nah, karena itu maka bagaimana harus menyejahterakan. Misalnya dari hasil formula ada 3 variabel untuk menentukan gaji. Kalau Bapak punya perusahaan atau apa, atau pegawai apa itu mau kasih digaji, maka digunakan 3 variabel, 3P namanya. Pay for percent, pay for position, pay for performance. Pay for position artinya dia diploma 1, diploma 2, diploma 3, S1, S2, S3. Itu variabel pertama. Variabel kedua adalah pay for position. Jabatannya apa? Karyawan biasa, direktur, manajer, dan seterusnya. Dan ketiga, pay for performance, kinerjanya. Nah, 3 itu maka kemudian jadikan formula untuk menetapkan berapa nominal gajinya. Nah, katakanlah misalnya 5 juta gajinya, maka kemudian tidak dibayar 5 juta, tapi mungkin dibayar 3 juta, 4 juta, atau 2,5 juta. Yang sisanya itu di-saving untuk kemudian ditransfer dalam bentuk natura, yaitu anaknya dari SD sampai universitas, semua sekolah gratis, masuk rumah sakit gratis, kemudian mau pergi ke kantor, pergi sekolah, ada kendaraan yang jemput, antar jemput, dan di Jerman itu anak-anak sekolah itu disediakan makan siang dan kemudian bisa ada kendaraan dan angkutan seperti itu. Jadi itu berfungsi menyejahterakan. Kemudian hubungan sesama SDM unggul. Jadi misalnya di negara-negara Skandinavia, anak SD itu dilarang pulang ke rumah bawa PR, dilarang bawa pulang rumah. Kalau kita perhatikan di sekolah kita, anak-anak kita tasnya besar, anaknya kecil, kemudian sampai bungku-bungku, pulang itu bawa PR banyak. Padahal anak-anak dalam usia SD, 70% waktunya itu bermain. Dia bermain dengan bapaknya, dia bermain dengan ibunya, dia bermain dengan abangnya, dia bermain dengan kakaknya, dia bermain dengan adiknya, dia bermain dengan tetangganya. Sehingga kemudiannya keluar dia punya potensi itu. Itulah yang kemudian bisa menciptakan dia selalu toleran. Karena ada hubungan sesama bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana terjadi proses hubungan antara sesama anak, sesama tetangga, kemudian di kantor, bagaimana hubungan antara karyawan seperti itu. Sehingga kemudian tidak terjadi apa yang seperti sekarang terjadi di PNS kita, ASN kita, yang kemudian terjadilah apa yang disebut dengan korupsi, KKN, dan seterusnya. Nah, itu adalah proses pembinaan SDM unggul. Bisa ditampilkan kembali
Oke, kalau tidak ada, maka kita terus dengan kemudian bagaimana punishment. Jadi punishment di dalam keluarga, anak, ibu, bapak, istri, pembantu, ada punishment. Jadi hubungan antara sesama anak, hubungan antara sesama tetangga, hubungan antara sesama pegawai, ketika terjadi pelanggaran, maka kemudian ada punishment. Katakan anak kita, punishment-nya adalah misalnya tidak boleh nonton TV. Atau kemudian tidak boleh uang jajan yang tadi 5.000 dikasih 2.500 misalnya. Jadi ada punishment. Sehingga kemudian setiap orang, setiap anak, setiap pegawai, setiap karyawan di PNS dan seterusnya tahu bahwa kalau dia melakukan sesuatu dia harus bertanggung jawab. Sabtu yang lalu saya sudah katakan bahwa salah satu pilar dari integritas itu adalah berani ambil putusan, siap menerima risiko. Nah, jadi tangan mencincang, bahu memikul. Nah, untuk itu maka kemudian kita harus menciptakan punishment. Katakanlah kita memberikan punishment kepada istri, yang istri boros atau segala macam, maka kemudian bisa kita berikan punishment bahwa yang jajan atau uang jatah 1 juta satu pekan kita potong misalnya untuk 500 atau seterusnya. Nah, begitu juga di kantor dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah audit SDM unggul. Nah, audit SDM unggul ini adalah kalau di rumah anak-anak kita bisa lihat dari report card-nya. Dia sekolah, semesternya kita lihat bagaimana dia punya prestasi. Atau kemudian kalau setiap hari Ahad, misalnya ada yang pilih hari Sabtu atau Ahad, habis salat subuh, kemudian semacam riungan begitu, bapak, ibu, kemudian anak, kemudian secara bergiliran, anak yang tua baca beberapa ayat, kemudian anak yang kedua terjemahkan. Nah, kemudian nanti pekan berikutnya ditanyakan bagaimana pemahaman anak seperti itu. Nah, jadi ada audit yang kita lakukan, sehingga kemudian bisa saja yang seperti hadis tadi, beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, berugi orang hari ini sama dengan kemarin, dan celaka orang yang hari ini jelek daripada kemarin. Nah, audit itu dilakukan di rumah, di perusahaan, di kantor. Hari ini di perusahaan, atau kalau perusahaan masih lumayan, di kantor-kantor tidak dilakukan audit SDM, sehingga dengan begitu maka pada zaman Orde Baru ada namanya PGPS, pandai goblok pendapatan sama. Jadi masuk kerja jam 9 atau jam 7, habis bulan terima gaji tetap sama. Dia masuk kerja kantor, buat kerja atau tidak, habis bulan terima gaji tetap sama saja seperti itu. Nah, itu tidak bisa, sehingga harus ada audit SDM sehingga kemudian mereka bisa dapat promosi, bisa dapat insentif, bisa dapat promosi, atau sebaliknya bisa demosi dan seterusnya. Next. Seterusnya bisa pindah. Apa ini? Pindah. Nah, sesudah itu kemudian merawat SDM unggul. Jadi setelah kita terus slide berikut, bisa maju selangkah. Ya, oke. Manajemen unggul. Manajemen unggul yang kita mau terapkan adalah manajemen keberkahan. Manajemen keberkahan, maka kemudian perencanaannya perencanaan unggul, yaitu setiap kementerian, lembaga negara, badan, institusi harus memiliki sistem serta metode rekrutmen dan seleksi pimpinan pegawai yang handal. Punya budaya kerja organisasi yang unggul atas dasar sistem yang komprehensif dengan perangkat-perangkat SOP, kode etik, dan peraturan kepegawaian yang penyusunan pelaksanaannya transparan dan akuntabel dengan dukungan IT. Pengawasan serta reward dan punishment secara kontinu, transparan, dan akuntabel. Ini bisa dilakukan oleh di rumah, seperti yang saya katakan tadi, di perusahaan, tapi lebih khusus lagi di pemerintah. Kemudian bagaimana mengaktualisasikan? Maka kemudian harus ada SOP. Di rumah kita terapkan SOP kepada anak kita. Oke, bisa main, tapi sebelum maghrib sudah pulang. Boleh pergi main bola, main apa semacam, tapi sebelum waktu sholat harus pulang dan seterusnya. Ada SOP. Nah, SOP itu ada yang rigid, ada yang lentur. Misalnya kalau di instansi, katakan di penegakan hukum, yang rigid itu adalah soal keuangan dan soal informasi. Jadi keuangan itu Rp1 pun harus rigid, tidak boleh, harus. Di Malaysia pengalaman saya kalau bayar di layanan publik
bayar listrik, bayar telepon dan seterusnya. Di depan counter itu ada kotak yang kalau misalnya dikembalikan uang sen-senan, kita merasa ngapain masukkan sen-senan dalam pocket, dimasukkan di situ. Nah, kalau di Indonesia kan dikasih gula-gula atau dikasih apa semacam. Di luar negeri tidak bisa begitu, karena nanti ketika pemeriksaan dilihat antara pembayaran dan kemudian balance yang ada di situ dan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian itu kalau tentang informasi, intelijen dan keuangan harus rigid. Tapi ada SOP yang lentur. Yang lentur itu adalah misalnya soal proses sosialisasi begini, proses dakwah. Ada dakwah bil hal, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil qalb. Jadi itu lentur. Kemudian harus ada kode etik. Kode etik itu harus terdiri dari dua, code of ethic, code of conduct. Jadi di keluarga kita dengan istri anak, kita buat code of ethic itu. Code of ethic itu adalah nilai-nilainya, yaitu misalnya harus berlaku jujur, harus disiplin. Kemudian code of conduct itu bentuknya gimana? Bentuknya misalnya ketika bapak dengan ibu bicara di depan anak, maka tidak boleh marah-marah, tidak boleh apa segala macam. Itu bentuk-bentuk conduct. Di kantor juga begitu, di kantor. Code of conduct bagaimana? Oh, tidak boleh ketemu dengan tamu yang berkaitan dengan urusan tugas ya di rumah misalnya, harus di kantor situ. Jadi ada code of ethic, ada code of conduct. Kemudian harus ada peraturan kepegawaian yang tertulis. Nah, kalau di kantor, di pemerintah, di swasta, kalau di swasta itu relatif agak disiplin. Kalau di pemerintah itu agak berat sekali, apalagi dengan ASN, dengan undang-undang ASN. Nah, di rumah juga bisa kita buat seperti begitu. Nah, next. Kemudian berikut perawatan unggul. Nah, setelah kita bina, kita bangun, kita bina, maka harus kita rawat. Kita rawat. Bagaimana kita rawat? Baik di rumah, di kantor perusahaan swasta maupun di instansi. Pertama ada ciptakan suasana di mana saja agar orang terpicu untuk mengawasi diri sendiri. Sebab setiap penyimpangan penyebabnya adalah niat dan kesempatan. Jadi harus diciptakan itu. Bisa dengan alat pembantu. Alat pembantu itu misalnya kalau di kantor-kantor sekarang menggunakan CCTV. Itu CCTV untuk memicu kita. Tapi lama-lama kemudian tanpa CCTV pun kita berada di tempat lain, kita tahu bahwa kita diawasi oleh Allah, kita diawasi oleh malaikat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hindari tindakan yang membuat Anda tidak berintegritas. Hindari. Yang Sabtu yang lalu saya sudah jelaskan, 6 pilar integritas itu, jadi berlaku jujur, kemudian konsisten, kemudian komitmen, kemudian objektif, berani ambil putusan dan siap menerima risiko, dan disiplin dan bertanggung jawab. Nah, hindari dari hal-hal selain 6 nilai itu. Jika keadaannya abu-abu, tanyakan nurani. Sebab hati nurani itu selalu hanif, cenderung ke kebenaran. Ketika berhadapan dengan syubhat, pesan Nabi, tinggalkan. Yang ketiga, perawatan paling utama di diri sendiri. Di diri sendiri. Kata Rasulullah, ibda' bin nafsi. Pastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi halal dan thayyibah. Selalu kata majemuk, tidak sendiri halal, tidak sendiri thayyibah, tapi selalu majemuk, halalan dan thayyibah. Halal dari segi fikih, thayyibah dari segi kesehatan. Nah, kemudian perawatan utama yang kedua, pilih pasangan hidup yang unggul, berintegritas. Jadi laki-laki pilih istri, calon istri yang berintegritas, perempuan pilih suami yang berintegritas. Perawatan utama yang ketiga, berkawan dengan pedagang minyak wangi, jangan dengan pandai besi. Ini hadis. Artinya kalau misalnya kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita tidak punya duit, tapi kita bisa dapat imbas dari bau wangi itu. Kalau kita berteman dengan pandai besi, maka bau besi yang busuk itu akan menutup. Nah, karena itu inti daripada hadisnya adalah kita berteman dengan sahabat, dengan orang yang kemudian alim, orang yang berintegritas, orang yang wara, baik laki, perempuan, pemimpin, dan seterusnya. Kemudian, ingat hidup dan dunia tak ubahnya kita dengan bayangan. Ya, kalau kita lihat bayangan itu, kalau kita kejar bayang itu lari. Tapi kalau kita tinggalkan bayang itu mengejar kita. Jadi kurang lebih seperti itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu kalau diberikan 1 gunung emas, dia mau 2, dikasih 2 mau 3. Nah, di lain ayat kata Allah bahwa barang siapa yang menginginkan dunia, dapat dunia, akhirat tidak. Tapi kata Allah, kalau barang siapa menginginkan akhirat dapat, dunia ikut sekali. Nah, jadi seperti kita dengan bayangan kita. Next. Partai Islam unggul. Apa ciri indikator pilar partai Islam unggul itu? Yang pertama, asas partai Islam berdasarkan ahli sunnah wal jamaah.
Jadi tidak Syiah, tidak Ahmadiyah, tidak apa segala macam. Seluruh anggota dan pengurus partai orang Islam. Jadi jangan kemudian dengan alasan karena kebinekaan dan seterusnya atau alasan apa saja kemudian ada pengurus yang bukan Islam atau anggota Islam karena kata Allah walan tarada angkal Yahud wal Nasara hatta tabi'a millatahum. Kata lan di situ itu abadi, itu abadi. Bisa di depan kita baik tapi di belakang akan tusuk kita, dan fakta-fakta dalam sejarah baik Indonesia maupun dunia itu membuktikan. Kemudian program kerja adalah realisasi Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan partai yaitu berlakunya ajaran dan hukum Islam bagi orang per orang, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan antara bangsa. Maka aplikasinya maka partai Islam itu harus mengikuti 6 dari tahapan atau marhalah perjuangan Rasulullah. Yaitu pertama akidah. 13 tahun Rasulullah di Mekah itu pada akidah. Akidah itulah dengan pembinaan di rumah Arqam, maka mereka berani hijrah ke Madinah, tidak tahu apa yang diperoleh di sana. Mereka itu yang kemudian jadi calon-calon khalifah, panglima, gubernur, menteri, wali kota yang tidak ada bandingannya seperti itu. Kemudian sudah itu hijrah. Hijrah itu dalam ilmu manajemen adalah evaluasi atau muhasabah. Nah, itu partai Islam harus melakukan muhasabah seperti itu. Baru yang ketiga penyatuan hati. Ini yang paling berat. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah menyatukan hati Ansar dan Muhajirin sedemikian rupa karena ketika hati menyatu, maka kemudian program apapun itu bisa berlangsung. Jika tidak, kata Al-Quran, manusia melakukan seminar, pertemuan apa sama untuk menyatukan hati, tidak bisa. Karena yang menyatukan hati manusia itu adalah Allah. Oleh karena itu di dalam surat Al-Imran ayat 100 itu dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqul haqqa tuqati wa la tamutu illa wa antum muslimun wa ta'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Katalah di situ artinya dosa. Tapi orang bagaimana tidak supaya pecah belah? Maka rujukannya pada ayat 100 sebelumnya itu, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan Islam. Jadi muttaqin seperti itu. Nah, oleh karena itu maka itu. Kemudian sudah itu membangun masyarakat. Maka Rasulullah membangun Piagam Madinah. Cuma Madinah seperti itu. Yang pada Sabtu lalu kita sudah bicarakan. Nah, Piagam Madinah itu menunjukkan bahwa Nabi itu bukan hanya Nabi saja. Nabi itu bukan hanya Rasul saja, tapi Nabi itu adalah kepala negara. Kenapa kepala negara? Karena ketika hijrah ke Madinah, maka kemudian orang Yahudi, orang Nasrani, orang Badui, seterusnya datang kepada Rasulullah, meminta Rasulullah menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Seperti itu. Artinya bahwa meskipun hanya 45% umat Islam di Madinah waktu itu, tapi karena Islam itu ajaran yang benar, ajaran yang hak, maka harus dilaksanakan untuk siapa saja. Maka kita lihat dalam Piagam Madinah itu bagaimana hak-hak orang Yahudi, bagaimana hak-hak orang Nasrani, bagaimana hak-hak orang Islam, orang-orang Ansar, Muhajirin, atau seperti itu. Jadi berarti bagaimana harus menjadi penguasa. Biasa kita dengar ilustrasi di Jakarta, ketika Ahok jadi gubernur, maka reklamasi dibangun sekarang. Begitu Anies jadi gubernur, hanya dengan tanda tangan sebagai gubernur, maka reklamasi itu dibatalkan, dipindahkan. Jadi oleh karena itu maka raja, presiden, khalifah, menteri, gubernur itu dimaksudkan agar untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu bisa jalan dengan sebaik-baiknya dengan melindungi semua aspek dan seterusnya. Jadi itu adalah soal pemerintahan. Dan kemudian sudah itu Nabi membangun yang pertama adalah masjid. Jadi partai Islam harus menjadikan masjid sebagai pusat kebudayaan, pusat kegiatan, pusat ibadah, pusat pendidikan, dan seluruh kegiatan bernapaskan masjid. Kemudian yang berikut adalah pasar sebagai salah satu pusat perdagangan. Hari ini data-data yang saya sudah jelaskan tadi, ekonomi dikuasai oleh lawan Islam karena kita tidak melihat terhadap pusat ekonomi Islam, pasar itu yang harus kita kuasai. Baru terakhir, marhalah dari perjuangan Rasulullah adalah qital, perang Badar. Jadi jihad dalam bentuk apa saja, tapi terakhir ketika kita diminta untuk fisik dalam qital, tidak ada pilihan. Karena yang tertinggi adalah mati. Tidak ada yang lebih tinggi risikonya selain mati. Baik, next, berikutnya. Nah, untuk bisa terjadi proses seperti tadi, maka harus prioritas pembangunan nasional adalah mulai dengan institusi pendidikan. Ini konsep yang saya tawarkan di mana-mana,
bahwa kita membangun sesuai dengan sumber daya alam masing-masing. Saya sudah keliling seluruh Indonesia, tidak ada satu daerah yang tidak punya sesuatu, maka kemudian di tingkat kecamatan ada sekolah menengah kejuruan. Kalau daerah kelautan, menengah kelautan. Daerah pertanian, menengah pertanian. Daerah pertambangan, menengah pertambangan. Maka kemudian industri dasarnya ada industri prasarana. Sehingga tamatan dari situ dia tidak nganggur karena ada industri prasarana. Kemudian di tingkat kabupaten ada diploma kejuruan tingkat kabupaten. Apakah diploma pertanian, diploma pertambangan, diploma kelautan, dan seterusnya. Maka di tingkat bidang industri, ekonomi, maka industri eksplorasi. Misalnya katakanlah saya biasa kasih contoh tentang Papua. Papua itu misalnya industri kelautan. Maka kemudian harus dibuat alat pancing. Kita kail itu masih impor dari Cina. Mata kail itu kita masih impor dari Cina. Padahal 2/3 wilayah kita laut. Nah, kemudian perahu, kemudian motorboat, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian di tingkat provinsi, sarjana kejuruan. Maka kemudian di tingkat industrinya adalah sarana pengangkutan dan jasa. Untuk di kota kabupaten, kota provinsi, kota negara yang tidak ada sumber daya alamnya, maka yang dikembangkan itu pendidikan bahasa, pendidikan IT, dan pendidikan wisata. Nah, itu kalau di kota yang tidak ada sumber alam, maka sekolah pendidikannya ada seperti itu. Katakanlah seperti Singapura, dia fokus pada itu, dia tidak sumber daya alam. Maka kemudian industrinya juga industri jasa, industri IT, industri bahasa seperti itu. Nah, itu apa namanya? Maka kemudian di institusi negara, maka ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kemudian diproses oleh partai politik, memilih orang-orang yang berkualitas, maka kemudian sudah itu diturunkan oleh putusan-putusan MPR, meskipun MPR itu tidak menyusun undang-undang, tapi melaksanakan undang-undang yang ada dalam Quran dan Sunnah dalam bentuk juklak, petunjuk-petunjuk teknis. Baru kemudian dilaksanakan oleh MPR, dan kemudian oleh pemerintah, baru kemudian pemerintah, di bawahnya ada rakyat. Nah, rakyat itu yang kemudian memiliki kualifikasi. Bagaimana seperti kata Rasulullah, suatu masyarakat seperti taman yang indah, jika ilmunya ulama, adilnya pemimpin, jujurnya pedagang, dan kemudian disiplinnya rakyat. Nah, rakyat itu harus memiliki kualifikasi itu. Sebaliknya kata Rasulullah, taman yang itu menjadi hutan belantara ketika ulamanya ulama su, pemimpinnya zalim, pedagangnya curang, dan rakyatnya tidak disiplin. Saya kira ini pengantar untuk bisa kita lanjutkan dengan dialog, diskusi. Saudara Farid, saya kembalikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Abdullah tadi memberikan pengantar kajian online kita malam hari ini. Mungkin sedikit saya ringkas yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdullah. Salah satunya bagaimana kita concern ya, fokus terkait pembentukan SDM unggul. Salah satunya tadi sudah disebutkan pembentukan SDM unggul, yaitu bagaimana kita merencanakan, bagaimana merekrut, ya, bagaimana merekrut ini berkaitan dengan cari calon-calon istri atau calon suami yang memang benar-benar siap ya untuk membentuk SDM unggul ini. Setelah itu bagaimana pembinaan itu sendiri, bagaimana memanajemennya, bagaimana remunerasi, mensejahterakannya, tentang bagaimana hubungannya sama SDM tersebut, punishment terhadap SDM, dan juga audit SDM. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tema kita malam hari ini bagaimana bersaing ya dalam kebinekaan untuk kajian NKRI. Bagian yang kedua ini bagaimana membangun kekuatan individu dan politik umat ya. Jadi Ustadz Abdullah menekankan bagaimana pembentukan SDM unggul. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian akan kita buka sesi diskusi ya malam hari ini. Bagi panjenengan yang ingin menambahkan atau ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu sekalian silakan untuk diskusi malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada yang resen, ada Pak Nur Syamsi Hadis, Pak Ahmad Najib. Saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Nur Syam. Monggo Pak Nur. Pak Nur Syamsi. Baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Farid. Dari dua tema utama pada pertemuan yang lalu, bagaimana berkompetisi
di tengah keberagaman. Kemudian subtema malam ini soal SDM unggul. Dari dua pertemuan ini saya ingin menyimpulkan bahwa yang pertama, pergerakan kita ini kalau disebut sebagai sebuah pergerakan, kita ingin mewujudkan masyarakat madani, di mana masyarakat madani sebagaimana penjelasan Ustadz Abdullah Himahua pada pertemuan yang lalu adalah masyarakat multikultural di mana pemimpinnya seorang muslim yang bagus dan kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam di dalamnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi. Nah, kemudian yang kedua pendekatannya, kalau kita ingin melakukan rekonstruksi untuk membangun peradaban Islam, katakanlah begitu, atau untuk membangun masyarakat madani, pandangan saya dari penjelasan Pak Prof, Pak Ustadz Abdullah Himahua, dan pengantar dari Pak Prof, bahwa setidaknya ada dua pendekatan yang kita pakai. Pertama adalah pendekatan kultural, jalur pendidikan misalnya, ini harus kita benahi. Saya merujuk ke Profesor Daniel, beliau mengatakan, menyebut ormas Islam yang sudah 1 abad lebih usianya sekarang ini, beliau mengatakan kalau sistem pendidikannya, kurikulumnya masih menggunakan sistem seperti sekarang, itu kita sulit mengharapkan kader-kadernya atau alumninya itu menjadi lokomotif perubahan atau lokomotif untuk membangun masyarakat madani itu. Karena kurikulum yang ada sekarang ini adalah kurikulum peninggalan Belanda, lalu kemudian substansi utama pergerakan kurikulum itu adalah menjauhkan anak-anak kita dari basis sejarahnya, basis kulturalnya, yakni masjid. Jadi saya sepakat apa yang dikemukakan Pak Ustadz Abdullah Himahua tadi itu, bahwa aktivitas umat Islam harus menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat madani, pergerakan pembangunan masyarakat madani. Lalu kemudian instrumen yang kedua soal pendekatan yang kedua adalah gerakan politik. Nah, saya lihat betul-betul luar biasa kalau kita baca sejarah. Ketika Nabi pindah ke Madinah, maka secara otomatis beliau adalah sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin politik. Dan fakta sejarah menunjukkan hanya dalam kurun waktu lebih kurang 11 tahun Nabi menguasai seluruh jazirah Arab, bahkan tentara kekuatan Romawi itu keder berhadapan dengan kekuatan umat yang dipimpin langsung oleh Nabi. Jadi ini menarik ini. Cuma pertanyaan saya nanti, apakah instrumen demokrasi ini yang menjadi instrumen yang kita pakai? Apakah tidak mencoba misalnya mengambil instrumen yang terakhir tadi yang dikemukakan oleh Pak Ustadz Abdullah Himahua, indikator pergerakan Nabi itu adalah kital, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Afghanistan, dan gerakan yang dilakukan oleh Taliban itu sejarah panjang kekuatan dunia dipermalukan oleh masyarakat Afghanistan, dari rontoknya Uni Soviet, kemudian terakhir ini adik kuasa Amerika Serikat dipermalukan, ya. Nah, kemudian yang kemudian yang ketiga, SDI yang unggul, sepakat saya. Ya, tetapi untuk SDI yang unggul, barangkali saya lebih cenderung merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Prof. Daniel, bahwa kurikulum itu harus diubah. Kurikulum pendidikan kita ini harus diubah untuk melahirkan SDI yang unggul, siap bertarung, menjadi pemenang di tengah masyarakat kultural ini. Ya, bisa menjadi presiden, bisa menjadi gubernur, dan mewarnai kehidupan berbangsa ini. Kita menjadi pengarus utama pergerakan pembangunan kebudayaan di negara ini. Saya kira itu pandangan saya. Mohon Pak Prof, Pak Ustadz
memberikan penjelasan atau tanggapan terhadap catatan kecil yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nur Syam. Alhamdulillah ini mantap sekali ya tanggapan dari Pak Nur Syam ya terkait pendekatan pendidikan juga dan juga mengkaitkan bagaimana dengan yang ada di kondisi di Afghanistan sekarang seperti apa. Tapi sebelum dijawab Ustaz Abdullah, ini ada Pak Ahmad Najib yang sudah resen dari tadi. Silakan Pak Ahmad Najib, saya kasih kesempatan. Monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Malang, Purnakarya, dari perkebunan. Materinya cukup bagus. Pertanyaan saya sedikit aja. Tadi kalau tidak salah disebutkan untuk SDM-nya unggul itu antara lain lewat pendidikan ya. Nah, memang betul. Jadi pendidikan. Tapi di lain sisi juga kemiskinan ini juga cukup juga ini. Mungkin bisa antara korelasi kemiskinan dengan pendidikan ini bisa memberikan penjelasan. Demikian yang akan kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Pak Ahmad Najib menanggapi tentang pembentukan SDM unggul dari pendekatan pendidikan, tapi korelasinya dengan kemiskinan seperti apa? Nggih, Ustadz Abdullah, itu tadi ada tanggapan dari dua penanya audiens. Monggo, silakan Ustadz, bisa ditanggapi. Pertama soal pendidikan yang disampaikan oleh Pak Nur Syam tadi. Kita lihat bahwa dalam kajian saya dan beberapa teman bahwa setelah 67 tahun kita merdeka, pendidikan itu jauh dari harapan. Saya sebutkan ada krisis korupsi, krisis narkoba, krisis keluarga, krisis penegakan hukum. Itu 4 krisis yang hadir di Indonesia karena pendidikan kita. Saya sudah katakan tadi, 86% dari 1.200 orang yang ditangkap KPK itu adalah sarjana. Berarti secara statistik pendidikan kita melahirkan koruptor. Yang kedua, pada Sabtu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa data-data di BNN ada 4,5 juta pengguna narkoba, dan dari 4,5 juta itu 500 itu ngidap. Yang kalau tidak dapat 1-2 hari bisa apa saja dilakukan. Yang ketiga, krisis keluarga yang itu luar biasa. Tingkat perceraian itu 10%, dan dari 70% dari 10% itu adalah gugat cerai, dan kemudian bagaimana terjadi krisis di dalam keluarga yang disebut dengan bagaimana ayah memerkosa anak, pembantu, dan seterusnya, banyak sekali seperti itu. Kemudian penegakan hukum yang Sabtu lalu saya sudah jelaskan, misalnya hanya prokes HRS harus dapat penjara, hukuman 4 tahun penjara, sementara Joko Chandra yang sekian triliun kemudian kabur sekian tahun, itu cuma hanya sekian tahun. Penegakan hukum seperti itu. Nah, kenapa? Karena kurikulum, silabus, dan metode pendidikan kita tidak merujuk kepada wahyu pertama. Saya gunakan sedikit waktu untuk menjelaskan tentang wahyu pertama itu. Kita semua sudah tahu itu, tapi kita tidak aplikasikan. Coba kita perhatikan. Bismirabb. Bacalah dengan nama Rob. Ayat pertama. Artinya bahwa kurikulum pertama dalam pendidikan Islam itu akidah. Kenapa akidah? Karena lanjutan ayat itu, karena Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, segumpal darah itu menunjukkan bahwa kurikulum kedua setelah akidah ada ilmu hayat. Ilmu hayat. Kalau sekarang disebut biologi. Kenapa disebut biologi? Karena biologi itu bahasa Inggris. Kalau ilmu hayat itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi ada deislamisasi bahasa yang dari bahasa Islam dialihkan kepada bahasa sekuler, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang ilmu hayat, tentang ilmu manusia, maka manusia kita ini ada fisik, ada non fisik, ada jiwa, ada raga. Maka ketika kita harus makan makanan yang tadi saya sebutkan halal thayyibah, maka kemudian kita harus melahirkan ilmu-ilmu. Makan nasi,
makan korma, makan buah, maka lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu pertanian. Kemudian untuk bisa kemudian memacul, memotong pohon dan seterusnya, maka lahirlah ilmu yang kemudian menciptakan alat-alat teknologi dan seterusnya seperti itu. Sampai kemudian kepada mobil, motor, kapal terbang dan seterusnya. Itu adalah ilmu-ilmu yang lahir karena kita harus memberikan makanan kepada tubuh kita, fisik kita. Tapi ada juga jiwa. Tubuh kita ini ada jiwa dan ada raga. Makan raga tadi lahirlah berbagai ilmu, sampai yang kemudian saya katakan setelah itu maka ilmu alam kurikulumnya. Kalau sekarang disebutkan ilmu fisika. Kenapa digantikan fisika? Karena fisika itu bahasa Inggris. Kalau alam itu bahasa Arab. Nah, kan alam itu ada alam dunia, alam akhirat yang kemudian terdiri dari berbagai aspek. Kemudian rohani, jiwa. Maka ada ilmu jiwa, ada ilmu dakwah, ada ilmu psikologi, dan kemudian ada yang disebut dengan bagaimana makanan jiwa itu, katakanlah sholat, saum, kemudian zikir dan seterusnya. Itu adalah ilmu yang diberikan. Dan penelitian di dunia barat sekarang mengakui, ketika saya menyusun disertasi dan saya melakukan penelitian, ternyata di dunia barat sudah mengakui itu, bahwa membaca Quran, mengerti atau tidak, jiwa tenang. Jiwa tenang. Apalagi kalau dengan mengerti. Karena itu ada yang disebut dengan sound therapy, pengobatan dengan suara, maka kemudian dianjurkan agar supaya kalau kita ngaji di rumah atau apa itu, keluarkan suara, supaya kemudian kita mendengar suara itu. So, kalau perempuan suaranya juga aurat kecuali pada hal tertentu, maka saya anjurkan kepada istri saya kalau ngaji, keluarkan suara supaya suara sendiri dengar. Dan penelitian itu menunjukkan bahwa suara yang baik itu mempengaruhi kenyamanan kita adalah suara sendiri. Karena itu dalam Islam tidak digalakkan suara yang keras-keras seperti dangdut apa segala macam, tapi suara yang soft. Nah, itu. Baru kemudian metodenya. Metodenya apa? Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbul akram allazi 'allamal kalam. Dengan perantaran kalam. Yang kemudian mulai di SD pakai kalam, di SD saya pakai kalam namanya kalam, itu dari batu krep. Kemudian di SMP pakai pensil, SMA pakai pena, kemudian di mahasiswa dosen sudah pakai whiteboard dengan spidol, kemudian tahun 70-an 80-an sudah mulai komputer, dan hari ini kita menggunakan Android. Ini ada kolam. Nah, sehingga ayat itu kalau kita terapkan, maka kita tidak tertinggal. Hari ini orang menguasai kolam, menguasai IT, menguasai dunia. Tetapi sebelum itu ada yang disebut dengan akhlak. Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq, iqra akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi akhlak. Jadi oleh karena itu maka kurikulum pendidikan itu setelah akidah, kemudian ilmu alam, maka kemudian harus akhlak. Sehingga kita punya gelar, pangkat apapun, jabatan apapun, semua itu karena Allah. Sehingga kita akhlak. Baru kemudian metodenya dengan kolab, dan terakhir adalah target pendidikan adalah Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui. Jadi target pendidikan itu bukan jadi sarjana, tapi target pendidikan adalah ilmuwan, ilmuwan. Kalau sarjana tadi saya katakan 86% dari 11 orang itu adalah sarjana yang ditangkap. Kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu mau S1 datang ke Jalan Surabaya, Jakarta, itu 10 juta bisa dapat ijazah S1. Kalau mau S2 datang ke Pasar Senen, agak utara, itu 25 juta bisa S2. Kalau mau S3 sekitar 30 sampai 50 juta, agak selatan dari Pasar Senen. Itu ada. Sehingga beberapa tahun lalu waktu KPK menangkap bupati di Madura itu, kemudian diperiksa waktu di Surabaya, di Polda Surabaya, penyidik KPK mengatakan, "Bapak, ijazah Bapak ini palsu." Dia terus bilang, "Kalau begitu saya akan melaporkan orang yang itu." Kenapa? Saya suruh beli dia beli yang asli, tapi dia beli yang palsu. Seperti itu. Itu fakta bahwa ijazahnya itu dia beli seperti itu. Nah, akibatnya maka karena dia belajar untuk lulus, bukan belajar untuk tahu, maka kemudian terjadilah seperti yang sekarang itu.
Maka kemudian kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taqulun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Karena dia belajar bukan untuk tahu. Kalau dia belajar untuk tahu, dia menghayati, dia akan laksanakan. Tapi dia belajar untuk lulus. Nah itu Pak, tentang soal kenapa pendidikan kita sekarang. Kaitannya dengan ekonomi, tadi slide terakhir saya sudah jelaskan. Bagaimana pendidikan tingkat kecamatan, kemudian ekonominya. Ekonomi pembangunan industri sarana. Kemudian tingkat kabupaten ada diploma. Kemudian tingkat ekonomi tingkat kabupaten eksplorasi. Selalu saya kasih contoh misalnya daerah kepulauan, eksplorasinya itu udah budidaya. Di laut yang jernih pinggirnya itu budidaya kerang, budidaya rumput laut, budidaya tiram, budidaya apa, kemudian penangkapan ikan darat, ikan dasar, ikan laut dan seterusnya, kemudian eksplorasi. Kemudian sampai kepada tingkat proses. Jadi itu kaitannya antara pendidikan dengan ekonomi. Sehingga dengan begitu maka ada yang salah di antara pendidikan kita karena kita tidak memberikan pendidikan di sekolah itu hanya knowledge, ilmu. Kalau knowledge saja maka anak-anak itu juga lebih pandai dari gurunya karena dia punya orang kaya, dia punya Android, guru tidak punya Android sehingga dia bisa akses apa saja. Tapi problem yang serius yang saya mau katakan soal pendidikan ini adalah bahwa guru, dosen, maaf, saya sekarang masih dosen, itu hanya menjadi pengajar, bukan pendidik. Nah, itu problem serius. Karena mengajar, ya transfer knowledge saja, memenuhi syarat berapa jam, kemudian terima gaji. Tidak mendidik. Nah, mendidik berarti kan harus mengenai perilakunya. Dia sendiri berperilaku sebagai guru, sebagai dosen, dan sehingga murid-muridnya juga mengikuti dia dalam hal apakah disiplin, apa kejujuran, dan seterusnya. Itu barangkali catatan saya. Yang terakhir, soal Qital. Saya ingin jelaskan bahwa sebelum Qital, Perang Badar, para sahabat itu sudah nuntut untuk Nabi perang saja, tapi Nabi tidak benarkan. Kenapa? Karena infrastruktur belum tersedia waktu itu. Salah satu infrastruktur adalah pasar. Pasar itu adalah sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang perang. Kemudian masjid sebagai pusat budaya, pusat kegiatan itu sudah kokoh, persatuan umat sudah kokoh, sehingga kemudian perang hanya 300 orang melawan 1.000 orang, kemudian umat Islam. Jadi oleh karena itu kita kalau menyebutkan Taliban, jangan lupa Taliban itu kan tolib kan, tolib. Nah, pelajar. Jadi berarti pendidikan. Tapi jangan lupa Afghanistan itu kurang lebih hampir sama dengan Palestina. Palestina itu anak di dalam rahim ibunya itu sudah perang. Palestina. Begitu lahir sudah dengan perang. Sehingga anak-anak kecil Palestina itu belajar Quran, hafiz Quran dan biasa dengan perang. Nah, Taliban kurang lebih begitu, meskipun tidak sama dengan Palestina, tapi semangat juangnya Afghanistan itu luar biasa dari dulu. Karena itu maka Rusia dihalau, kemudian Amerika juga dihalau seperti itu. Nah, sehingga untuk Indonesia kita belum bisa mengikuti seperti Taliban, karena tadi pendidikan kita, pendidikan mereka diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya mau menutup bahwa apapun cara dalam demokrasi itu pernah dilakukan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar dipilih dengan cara pilpres seperti hari ini. Abu Bakar dipilih oleh seluruh umat waktu itu. Waktu ketika berkumpul, Abu Bakar mengusulkan Umar, Umar mengusulkan Abu Bakar, dan Umar datang kemudian mengangkat tangannya berbayar. Siapa yang bisa protes Abu Bakar dengan Umar? Abu Bakar kata Rasulullah, jika ada Nabi sudah aku, orangnya adalah Abu Bakar. Jadi persoalan ada persoalan SDM unggul itu, figurnya Abu Bakar. Yang mencalonkan itu Umar. Siapa yang melawan Umar? Yang kata Rasulullah dalam salah satu hadis panjang, berdialog dengan iblis, siapa yang sahabatku yang paling kami takuti? Umar, kata. Kalau saya lihat Umar lari terbirit-birit. Sehingga demikian maka Umar. Kemudian ketika Abu Bakar sudah mendapat feeling, firasat, maka Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti. Berarti dalam Islam itu ada putra mahkota. Dibenarkan putra mahkota. Tapi tidak seperti yang Arab sekarang, putra mahkotanya kemudian punya kasus sehingga kemudian seperti itu.
Yang ketiga, ketika Umar terluka dan beliau tidak menemukan orang seperti Abu Bakar menemukan dirinya, maka beliau bentuk formatur 7 orang. Jadi dalam Islam itu dibenarkan seperti zaman Orde Baru MPR. Kita memilih wakil kita, MPR, MPR bermusyawarah, kemudian memilih presiden, wakil presiden. Tapi MPR kita tidak sama dengan 7 orang sahabat yang ditunjuk oleh formatur, oleh Umar. Karena 7 orang ini masuk dalam hadis 110 orang yang dijamin Rasul masuk surga, 7 orang ini masuk. Nah, anggota MPR kita ada yang sholat, ada yang tidak sholat, ada yang korupsi, ada yang macam-macam. Jadi oleh karena itu saya mau simpulkan bahwa sistem apapun, yang penting adalah kualitas figurnya dan prosesnya. Jadi kalau misalnya prosesnya mulai dari Soekarno sampai sekarang itu tidak ada sama dengan Abu Bakar, tidak sama dengan Umar, tidak sama dengan Utsman, tidak sama dengan Ali. Karena itu maka kemudian itu untuk itu maka harus ada partai ideologi Islam yang kemudian menyiapkan calon-calon presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota yang seperti kualifikasi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meskipun kita tidak akan sampai, tapi kita mendekati paling tidak kualifikasi seperti itu. Dalam kaidah fikih, sesuatu yang tanpa dia tidak bisa melahirkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Katakan misalnya air itu H2O, hidrogen dan oksigen. Tanpa hidrogen, tanpa oksigen tidak terjadi air. Jadi, di zaman Rasulullah tidak ada partai politik seperti yang sekarang. Tapi Nabi adalah kepala negara. Dan kemudian kalau kita lihat kepada Quran, Hizbullah, Hizb itu bisa kita terjemahkan sebagai golongan, sebagai kelompok, sebagai ormas, sebagai partai Allah. Dan itu Nabi langsung sebagai kepala negara, mimpin langsung. Nah hari ini karena sistem kita seperti itu, maka kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem itu dan memperbaiki calon-calon itu. Sehingga jangan sampai kemudian orang Islam memilih calon sekuler. Orang Islam memilih partai sekuler. Orang Islam harus memilih partai Islam. Orang Islam harus memilih calon figur dari presiden sampai bupati, wali kota, DPR, DPRD yang juga Islam. Itu barangkali tambahan penjelasan saya, Ustadz Farid. Iya, Masya Allah, Subhanallah, Ustadz Abdullah, penjelasan panjenengan malam hari ini begitu komplit ya, lengkap ya. Tadi saya kutip ya, yang tadi disampaikan Ustadz Abdullah ya, bagaimana kalau ngomongin pendidikan, sebenarnya wahyu pertama Al-Quran itu sudah menjelaskan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bahwa wahyu ini adalah menciptakan ilmuwan, bukan sarjana. Kalau sarjana tadi Ustadz Abdullah mengatakan gampang kalau untuk dapatkan sarjana. 86% koruptor di KPK itu adalah kata-kata sarjana. Ya, bagaimana pendidikan ini menciptakan seorang ilmuwan. Yang salah satunya terkait adalah yang paling utama adalah pendidikan akidah. Itu yang paling utama. Dan tadi juga dikatakan Ustadz Abdullah terkait bagaimana kita menyiapkan seorang figur. Nah, ketika kita menyiapkan seorang figur, prosesnya bagaimana? Sistem ini seperti apa? Insya Allah, tadi Ustadz Abdullah menyinggung ketika ngomong sistem SDM unggul, salah satunya adalah kita akan menyiapkan figurnya dan kita kawal prosesnya. Terima kasih Ustadz Abdullah. Mudah-mudahan malam hari ini sebagai pencarian kita untuk menyiapkan. Amin. Yang saya tutup untuk kajian online kita malam ini bahwa sebenarnya kita punya pedoman Al-Quran, yaitu di Al-Imran. 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Seandainya umat Islam tahu ayat ini dan memahami ya bahwa sebagai umat terbaik, insya Allah kita mencari figur yang unggul, umat Islam ini pasti bisa, pasti ada. Itu yang menjadi pedoman kita, insya Allah, Ustadz Abdullah. Baik, Bapak sekalian, tak terasa sudah jam 9 lebih untuk pertemuan kita, kajian online kita malam hari ini. Insya Allah mungkin next ke depan Ustadz Abdullah bisa mengisi seperti apa, nanti insya Allah kita akan dipertemukan lagi Ustadz Abdullah ya. Baik. Ya. Baik, kita tutup dulu Bapak Ibu sekalian kajian online kita malam hari ini supaya menambah keberkahan dan kita akan menemukan sosok figur ini untuk ke depan negara kita yang tercinta ini. Kita tutup sama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi insyaallah.